Pemirsa, tidak terasa akhir tahun telah berada di depan mata. Sudah saatnya kita bersama-sama melakukan evaluasi keuangan untuk tahun ini 2013. Bersama saya Chandra Dewi, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini saya telah ditemani oleh Ibu Krizia Maulana, Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Bu Krizia. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya ya. Oke Bu Krizia, kiranya bagaimana sih caranya kita untuk melakukan evaluasi keuangan? Oke, pertama kita melihat kondisi keuangan kita di tahun ini, apakah mengalami perbaikan. Nah, caranya mudah, kita bisa melihat seberapa banyak aset yang kita miliki tahun ini. Begitu pula juga seberapa banyak tabungan yang kita miliki di tahun ini. Kalau memang ada perbaikan dalam kondisi keuangan di tahun ini, berarti tahun depan harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Tetapi jika tidak ada peningkatan yang signifikan, berarti ada kesalahan dalam pengelolaan keuangannya. Gimana caranya kita melihat kesalahan-kesalahan tadi dikatakannya selama pembelanjaan yang telah kita lakukan tahun ini bagaimana? Oke, sebetulnya kita bisa melihat pengeluaran-pengeluaran besar yang kita lakukan di tahun ini, baik itu pengeluaran untuk barang-barang produktif atau barang-barang konsumtif. Nah, dari sini kita bisa melihat sebetulnya selama ini kita berbelanja seperti apa sih pola konsumsinya. Karena cenderung orang berbelanja karena ingin merasakan rasanya beli barang gitu, tetapi padahal sebetulnya barang yang dibeli juga tidak digunakan. Nah, sebagai contohnya kita ada kecenderungan untuk beli beberapa pasang sepatu, tapi ternyata kalau kita lihat mungkin kita cuma butuh 1 atau 2 pasang saja. Nah, dengan mengenali pola konsumsi yang seperti ini, harapannya adalah kesalahan yang kita lakukan di tahun ini itu tidak terulang kembali di tahun yang akan datang. Tapi kalau ternyata nih, terutama pemirsa barangkali juga ibu-ibu ya, ternyata pengeluaran terbesarnya lebih ke barang-barang untuk yang konsumtif, sepatu dan sebagainya tadi, lalu harus bagaimana? Sebetulnya selama pengeluaran itu tidak mengganggu keuangan kita, itu tidak menjadi masalah. Namun yang harus kita bandingkan antara aset dengan misalnya pengeluaran, mana yang lebih dominan. Karena kalau ternyata yang lebih dominan adalah pengeluaran, berarti ada yang harus diperbaiki dalam pola konsumsinya. Oh, jadi memang aset itu harus lebih besar ya Bu ya? Betul sekali. Oke, tadi kan jadi ada 2 langkah, yaitu melihat aset, melihat pengeluaran kita juga. Langkah berikutnya untuk evaluasi apa? Akhir tahun sebetulnya kita juga bisa menggunakan untuk evaluasi investasi yang kita miliki saat ini. Kita bisa melihat kembali kondisi investasi kita, apakah kondisi investasi kita sudah bertumbuh sesuai harapan atau tidak. Nah, di satu sisi juga kita bisa melakukan portfolio rebalancing atau mengatur kembali portfolio investasi kita. Kita bisa melihat porsi-porsi mana sih yang harus kita tambahkan. Karena sebetulnya memang investasi memiliki korelasi dengan resiko. Namun sebetulnya kalau kita tidak berinvestasi pun itu juga mengandung resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah untuk mencapai tujuan masa depan kita, kalau kita hanya mengandalkan tabungan, berarti kita harus menabung dengan jumlah yang sangat besar. Oke, jadi jangan sampai tidak berbuat apa-apa ya, jangan sampai tidak berinvestasi. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah yang terakhir, kita melihat penghasilan kita. Kita coba bandingkan antara penghasilan dan pengeluaran, mana yang lebih besar. Karena harusnya penghasilan kita harus lebih besar daripada pengeluaran. Karena kalau misalkan pengeluaran kita lebih besar, jangan kita setiap bulan kerja capek-capek tetapi hanya gali lubang tutup lubang. Jadi sarannya apa ini Bu? Kalau penghasilan kurang, harus menambah, mencari-cari lagi penghasilan tambahan? Betul. Barangkali? Antara kita harus mencari penghasilan tambahan atau kita harus menjadi lebih irit supaya punya ekstra dana untuk ditabung atau diinvestasikan. Oke, kalau misalnya nih Bu Krizia, saya sudah mengevaluasi keuangan saya selama tahun ini, ternyata merah. Barangkali pemirsa juga baru menyadari kalau laporan keuangannya itu merah ya. Harus bagaimana nantinya tahun depan? Oke, harapannya adalah tahun depan harusnya menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Caranya kita bisa mempraktekkan apa yang dinamakan dengan 3I, yaitu kita harus insaf, lalu kemudian kita harus irit, dan juga kita harus berinvestasi. Oke, sebagai penutup ada saran bagi pemirsa menjelang akhir tahun ini Bu? Oke, menjelang akhir tahun harapannya adalah mudah-mudahan kita menggunakan momen ini untuk melihat kembali rapot keuangan di tahun ini. Supaya tahun depan akan menjadi lebih baik lagi. Kita bisa melihat area mana yang harus diperbaiki, dan kalau kita juga bisa melihat hal-hal apa yang bisa kita lakukan di tahun depan. Oke, baik Bu Krizia, terima kasih. Akan langsung saya lakukan ini evaluasi keuangan untuk tahun ini ya. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Thank you.